Semua, krisis ekonomi yang melanda Inggris dan Wales semakin dalam, dengan angka kebangkrutan perusahaan mencapai level tertinggi dalam lebih dari 1 tahun pada Juni 2024. Sebanyak 2.361 perusahaan dilaporkan bangkrut, meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah ini adalah yang tertinggi sejak Mei tahun lalu dan menjadi rekor ketiga terbesar sejak tahun 2000. Lonjakan kebangkrutan ini mencerminkan dampak yang terus dirasakan akibat suku bunga tinggi dan tekanan biaya yang semakin mencekik neraca keuangan perusahaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Peningkatan jumlah kebangkrutan ini tak lepas dari penghapusan perlindungan ekonomi yang sebelumnya diberlakukan selama pandemi COVID-19. Perusahaan kini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan masa pra-pandemi. Biaya pinjaman yang melambung tinggi ditambah dengan peningkatan biaya tenaga kerja menjadi momok bagi banyak sektor bisnis. Meski ada harapan bahwa Bank of England mungkin akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, tekanan yang dialami sektor-sektor seperti konstruksi, retail, restoran, dan bar sudah mencapai titik kritis. Dalam ranah politik, pemerintah baru Inggris yang dipimpin oleh Partai Buruh menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ekonomi negara. Menteri Keuangan Rachel Reeves melaporkan bahwa Inggris mengalami defisit fiskal sebesar 20 miliar pound sterling atau sekitar 419 triliun rupiah. Dalam rapat parlemen, Reeves bahkan menyebut bahwa kondisi keuangan Inggris sudah hampir bangkrut, menyalahkan pemerintahan sebelumnya dari Partai Konservatif atas kegagalan mengelola keuangan negara. Namun, pihak konservatif membantah tuduhan tersebut dan menuduh Partai Buruh memanipulasi laporan untuk mendukung rencana kenaikan pajak. Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah. Meski ada desakan untuk menaikkan pajak guna menutupi defisit, Partai Buruh terikat pada janji kampanyenya untuk tidak menaikkan tarif pajak penghasilan, asuransi sosial, PPN, dan pajak perusahaan. Media lokal memprediksi bahwa pemerintah akan mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan, meskipun hal ini akan sulit dilakukan tanpa mengorbankan janji kampanye. Sementara itu, krisis biaya hidup yang meluas semakin menekan warga Inggris. Laporan dari Money Advice Trust menunjukkan bahwa sekitar 5,6 juta orang harus melewatkan makan dalam 3 bulan terakhir. Banyak dari mereka hanya makan sekali sehari atau bahkan tidak makan sama sekali selama beberapa hari. Dengan harga energi yang melonjak hingga 50 pound sterling atau sekitar 1,4 juta rupiah per bulan sejak April, hampir setengah rumah tangga di Inggris terpaksa memangkas pengeluaran non-esensial untuk bertahan hidup. Keadaan semakin suram dengan meningkatnya utang rumah tangga. Diperkirakan lebih dari 15 juta orang menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara 1 dari 10 orang harus meminjam uang untuk sekedar bertahan hidup. Dalam kondisi ini, angka pekerja seks komersial juga meningkat drastis. Data dari English Collective of Prostitutes mencatat peningkatan sepertiga dari jumlah biasanya, dengan banyak perempuan terpaksa kembali ke pekerjaan tersebut akibat krisis biaya hidup. Situasi yang dihadapi Inggris saat ini adalah cerminan dari tantangan besar yang memerlukan pendekatan strategis dan empati tinggi. Tanpa intervensi yang tepat, baik melalui kebijakan fiskal yang berani maupun dukungan langsung kepada warga, krisis ini dapat memicu dampak sosial yang lebih luas. Semoga pemerintah dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi tekanan ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.